kedatangan Tuhan itu orang yang nanti diangkat ke surga itu orang-orang yang berkarakter seperti Yesus. Enggak. Ya, makanya Matius 3:17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu artinya, umat manusia di seluruh planet bumi ini, kalau kamu ingin berkenan memenuhi standar anak-anakku, menyenangkan hati Bapa Elohim Yahweh tadi, kamu tuh harus seperti putraku Yesus. Di perjanjian lama kenapa Daud punya istri banyak, ya Salomo? Karena memang belum disingkapkan rahasianya. Kehidupan yang dikehendaki Bapa itu belum, Yesus putra Bapa itu belum inkarnasi menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, makanya Matius 3:7, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kalau kamu berkenan memenuhi standar Bapa, memenuhi standar anak kerajaan surga, itu seperti Yesus. Dia nggak pernah inilah anakku Musa, anakku Henok yang diangkat hidup-hidup. Bapak nggak pernah ngomong gitu, atau ngomong sama Daud atau Yusuf. Enggak, dia hanya Yesus. Karena Yesus itu prototipe manusia yang sempurna, yang dikehendaki Bapa di surga. Jadi itu keteladanan orang Kristen, orang percaya itu harus mengacu kepada pribadi Yesus. Ya, makanya Paulus waktu Yesus ada itu berkata kan, contohlah, teladanilah aku. Terus nggak ada Yesus, nggak ada Tuhan, siapa yang ngomong itu waktu itu? Paulus, rasul-rasul, contohlah, teladanilah aku. Nah, sekarang rasul nggak ada, siapa yang berani ngomong contoh teladanilah aku? Kejadian 17 ayat 1 saya bacakan buat saudara. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku tidak bercela. Coba bayangin itu. Jadi pribadi Bapa itu pribadi yang agung mulia, tak bercela tak bercela, itu ingin Abraham itu seperti dia. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, wajib hidup sama seperti Kristus. Ini kan berat. Ini gereja kan nggak mau mengajari ini. Barang siapa yang mengatakan ada di dalam dia, Yesus, wajib hidup sama seperti Kristus. Dimulai perkara-perkara kecil, memperlakukan sesamanya, urusan uang, bisnis jujur nggak, memperlakukan istri kita, suami kita, mertua kita, ya. Jadi itu targetnya hanya satu, saya aja masih berjuang berat, ya. Filipi 3:10-11, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Jadi Paulus itu ingin serupa dengan dia, ayat 11-nya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tadi kan saya ngomongkan nanti kedatangan Tuhan, itu yang diangkat. Itu malaikat-malaikatnya menjemput orang kudusnya loh, kriterianya orang kudusnya loh, nggak ada orang gereja, pendeta, orang yang hidup kudus. Mereka yang serupa dengan Kristus memperoleh kebangkitan. Ngeri nggak? Nah ini Kolose 1:28-29, ini pekerjaan pendeta seharusnya hanya ini loh, ya. Kolose 1:28-29 ayat terakhir, ya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin orang, tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi Paulus rasul Tuhan, kalau sekarang itu Paulus, kalau sekarang disebut pendeta, kerjaannya, kesibukannya itu bagaimana mengusahakan jemaat itu sempurna seperti Kristus. Kalau pendeta sekarang kan sibuk cari dana, sibuk membangun gedung, sibuk membawa jemaat-jemaat, ya, kunjungannya nggak apa-apa. Tapi kalau jemaat banyak, sifatnya kayak setan semua, masuk neraka semua sama pendeta-pendetanya itu. Padahal Paulus ini yang kuusahakan, kupergumulkan dengan segala sesuai dengan segenap hati, segenap jiwa, supaya jemaatnya sempurna. Itu pikiran pendeta yang waras itu seperti ini loh.
Tapi sekarang kan jemaat kan nggak mau, ada gereja-gereja nggak mau khotbah kasar, khotbah yang bangunan itu nggak boleh khotbah lagi saya. Ada di Singkawang ini, saya diem aja, nggak apa-apa. Oh kamu tuh, maaf ya, melayani, kamu cari hidup. Kalau saya nggak cari hidup kok, saya di mana di Pak Yopi, saya khotbah keras mereka terima kok. Lu apa sih? Lu apa artinya ngasih perpuluhan persembahan kalau kamu belum lahir baru? Tetap masuk neraka kamu. Kasih persembahan, gerejanya besar. Apakah itu Tuhan tertarik? Tuhan tuh nggak tertarik dengan harta kita. Tuhan tuh hanya tertarik hati kita. Kalau hati kita sudah untuk Tuhan, pasti kita memberi dengan senang hati, pasti kita diberkenan. Apa artinya ngasih 1/10? Lah kalau gereja-gereja buat bisnis, kamu nggak ngasih, kena kutuk. Binatang pelawat ya hamba Tuhannya itu. Ya, saya ngomong gini bukan karena apa ya, karena memang ini sudah akhir zaman. Cari gereja yang sehat, yang membawa kepada kesempurnaan. Makanya ya, aku hidup bukan aku lagi tapi Kristus, kata Paulus Galatia 2:20, Filipi 1 ayat 20, hidup bagiku hidup Kristus, mati keuntungan. Itu jelas sekali. 2 Korintus 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku bersukacita, usahakanlah dirimu sempurna. Loh, bayangin kan, jelas kan? Ya, jadi kita harus banyak berubah. Kayak saya, kita semua banyak kelemahan, tapi jangan jatuh dalam dosa lubang yang sama ya.